Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Alhamdulillah, Waalaikumsalam, Coach. Alhamdulillah, wa syukurillah. Insya Allah kita semua dan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang selalu sehat walafiat, terus sehat walafiat dan tetap sehat walafiat. Bahkan bukan hanya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, siapapun yang mendapat manfaat dari program 17 menit vaksinasi kolbu ini, termasuk kepada keluarga Anda, kepada orang tua Anda, dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa Ramadan yang hari keempat. Insya Allah semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, terkhusus dari hari yang pertama sampai dengan hari yang keempat ini, semuanya diterima Allah SWT. Doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah SWT dan dijadikan semua ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya dijadikan amal ibadah kita, dan insya Allah kita semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Malam ini menginjak ke episode yang keempat, yaitu di tanggal 16 April tahun 2021 bertepatan di hari Jumat, dan malam hari ini kita akan memasuki kajian untuk doa hari kelima. Di penghujung acara nanti saya akan melakukan injeksi istilahnya ya, untuk memanai apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino berkaitan dengan kajian doa hari kelima. Dan seperti biasa, saya menggunakan teknik EFT dan gabungan dari beberapa teknik yang saya pelajari. Dan mohon maaf lahir batin, apa yang saya lakukan berdasarkan pengalaman. Dan insya Allah ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana diketahui bahwa teknik EFT adalah teknik yang sangat aplikatif, simple, dan mudah diterapkan untuk menyelaraskan energi dalam tubuh. Dan jika kita berdoa melalui lafaz kita di mulut kita, insya Allah doa-doa yang terpanjat bukan saja terpanjat dari mulut kita, tetapi terpanjat dari pikiran maupun dari jiwa kita. Sehingga satu kesatuan di antara jiwa, pikiran, dan tubuh memanjat dan memuji kebesaran nama Allah SWT. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, sampai saat ini Ustadz Rino masih terkendala untuk bergabung bersama kita semuanya. Namun kita tetap akan melakukan kajian ini. Di antara Bapak Ibu, saya melihat ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Daruri. Saya tadi sudah melakukan kontak dengan beliau, namun beliau belum berkesempatan merespon. Jika Ustadz Daruri berkenan memberikan tauziah malam ini, akan sangat luar biasa untuk memaknai kajian kita di bulan suci Ramadan ini. Adakah Ustadz Daruri? Ustadz, mohon maaf, adakah Ustadz Daruri bisa berkomunikasi dengan saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkenankah Ustadz memberikan tausiah
singkat untuk kami semua berkaitan dengan doa Ramadan untuk hari kelima. Tentunya Ustadz berkenankan untuk berbagi bersama kami. Lanjut aja, Coach, lanjut. Silakan Ustadz, mau disampaikan tausiah pada kami. Bapak Ibu, Ustadz Daruri ini adalah seorang Ustadz dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya sangat luar biasa ketika beliau berbagi bersama-sama kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya Om Opay ya dari Medan ini. Om Opay saya lihat dari pertama kali sudah gabung bersama kami. Silakan Ustadz Daruri. Ini permohonan dari saya secara pribadi. Alhamdulillah. Sedikit aja, Ustadz ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah akan memasuki hari yang kelima. Insya Allah 4 hari yang sudah kita lewati, kita benar-benar mendapatkan ridha Allah dalam menjalankan aktivitas kita selama bulan suci Ramadan. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama ini sangat tergantung sekali dengan niat. Untuk itu, apabila kita dalam melaksanakan ibadah ini, dalam melaksanakan aktivitas apapun, masih terganjal, masih memiliki niat yang belum sesuai apa yang dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka mari kita bersama-sama luruskan niat bahwa kita dalam segala melakukan aktivitas yang kita lakukan adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya terkait dengan persoalan niat, banyak para pendapat para ulama bahwa niat itu bisa harus dilafalkan dan ada yang harus hanya melalui hati saja. Nah, yang terpenting bagi kita semua adalah tadi tujuan kita bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan berdasarkan niat. Jadi kalau misalnya kita berpuasa dari pagi sampai siang sampai malam itu tidak ada niat, maka pahala kita tentang puasa maka tidak ada. Akan tetapi segala sesuatu, misalnya kita bekerja, misalnya kita melangkah ke suatu tempat didasarkan atas niat baik kita untuk menjalankan aktivitas kita disertai dengan niat beribadah, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Itulah niat, fungsinya niat kita dalam menjalankan segala sesuatu yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang kita ingin sampaikan, bahwa segala sesuatu atas apa yang kita lakukan tergantung dari niat kita semua. Demikian sedikit dari saya, Coach. Mohon maaf karena tadi dadakan dan saya belum siap di depan monitor, jadi tadi sempat tidak nyambung apa yang dimaksud oleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Ustadz,
mohon izin, bolehkah disampaikan untuk doa bersama-sama Pak Ustadz? Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Pak Ustadz Daruri, mohon izin, bolehkah kami semuanya dituntun untuk berdoa bersama-sama Pak Ustadz? Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Ustadz Daruri. Insya Allah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Daruri, meskipun singkat Bapak Ibu, namun mengandung makna yang begitu dalam. Bahwa segala sesuatunya dimulai dari niat. Jadi bersihkan dan luruskan kembali niat kita. Insya Allah semua apa yang kita lakukan dalam langkah gerak dan pikiran kita dijadikan bagian dari ibadah, terutama di bulan suci Ramadan tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Mohon maaf lahir batin kepada Pak Ustadz, ini saya kayak nodong gitu ya. Saya tadi mau nodong Om Opai ini. Saya lihat Om Opai ini dari hari pertama istiqomah ya untuk mengikuti program ini. Insya Allah bermanfaat ya Om Opai di Medan. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, menurut apa yang saya pahamin bahwa di bulan suci ini adalah bulan pengampunan. Mari kita panjatkan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Seperti halnya diriwayatkan dari sebuah kisah bahwa Rasulullah SAW selalu mengucapkan istighfarnya. Setidaknya beliau melakukan selalu setelah sholat subuh sebanyak 100 kali. Seperti diriwayatkan dari Imam Muslim dan An-Nasai, sesungguhnya Nabi SAW mengumpulkan manusia dan beliau berseru, "Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Insya Allah kita bisa mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW ini dan dijadikan manusia-manusia yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah SWT. Baik Bapak Ibu, mari saya izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk memandu, membimbing Bapak Ibu sekalian. Insya Allah jika kita istiqomah selama 30 hari ini, melakukan injeksi atau vaksinasi doa Ramadan, tubuh, pikiran maupun jiwa kita selaras dan energi kita semakin positif dan semakin paripurna. Dan saya akan melakukannya, memandu Anda dengan menggunakan teknik EFT, Bapak Ibu. Saya sedikit ulas sedikit dan khusus di program ini kita akan melakukan apa yang disebut dengan setup, Bapak Ibu. Setupnya adalah di dada kiri ya, di dada kiri silakan ditekan dan diputar-putar secara perlahan. Seperti ini ya, saya akan bimbing. Ditekan, kemudian diputar-putar secara perlahan saja. Kemudian nanti saya akan memandu dengan beberapa kalimat. Silakan Bapak Ibu ikuti dalam hati atau diucapkan secara lirih. Kemudian ada titik-titik yang akan diketuk atau di-tapping setelah di titik di dada kiri ini, yaitu titik yang pertama adalah di alis di sini ya, di alis di sini kanan atau kiri, kemudian diketuk-ketuk secara perlahan seperti ini. Ya, begitu ya. Ketuk-ketuk secara perlahan. Nah, ini titik yang pertama. Kemudian titik kedua adalah di samping mata, kanan atau kiri. Di sini ada tulang di tulang sini, kemudian diketuk-ketuk secara perlahan.
Titik ketiga adalah di bawah mata. Ini ada tulang mata, diketuk-ketuk begitu secara perlahan. Kemudian titik yang keempat adalah di bawah hidung. Jadi mulutnya ditutup sedikit gini. Kemudian diketuk-ketuk secara perlahan. Kemudian titik kelima di bawah mulut, di dagu, di cekungan sini diketuk-ketuk secara perlahan. Kemudian titik keenam ini ada tulang selangka istilahnya ya. Di sini diketuk-ketuk pakai 3 jari. Ya. Kemudian titik terakhir, titik ketujuh adalah di samping ya, di dada samping sini di bawah ketiak, ditepuk-tepuk secara perlahan kiri dan kanan. Nah, mudah sekali ya Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa titik-titik ini adalah titik tapping istilahnya, merupakan titik akupunktur. Dan insya Allah dengan mengetuk-ngetuk ini energi di dalam tubuh kita semakin selaras. Karena di dalam tubuh kita ada 12 jalur atau 12 meridian energi. Ya, ini saya harus ulang-ulang meskipun ini programnya 17 menit. Ya, 17 menit itu artinya 7 menit tauziah dari Ustadz, kemudian 10 menit kita melakukan tapping. Nah, saya akan ulang beberapa kali dan setiap hari saya akan ulang supaya kita semakin memahami dan semakin memaknai. Dan apa jadinya ketika Anda melakukan selama 30 hari, Anda tidak perlu lagi mempelajari dari awal apa itu EFT, tapi rasakan saja manfaatnya seperti apa. Kalau saya lihat di sini yang hadir sudah teman-teman yang sudah belajar atau menerapkan EFT banyak sekali dan selalu istiqomah dan selalu melakukannya setiap hari. Artinya EFT ini sangat bermanfaat dan EFT ini apabila digabungkan dengan afirmasi yang positif berupa kalimat dan ada doa, maka akan semakin bermanfaat secara paripurna. Baik Bapak Ibu, pastikan nanti setelah tapping atau sebelum tapping Anda minum air mineral ya. Baik, insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadikan manfaat bagi Anda yang saat ini sehat walafiat, segar bugar, semakin sehat walafiat dan semakin sehat segar bugar. Dan apabila di antara teman-teman atau siapapun yang mengikuti live streaming di YouTube Gratefulness Anchor, Anda bisa menerapkannya kapan saja dan insya Allah Anda semakin sehat walafiat, segar bugar dan menunaikan ibadah puasa ini semakin memanai dengan paripurna. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Saya melihat di sini ada Ibu Mastuti Lisnani ya, Masya Allah. Ini bergabung juga bersama kita semuanya. Ini sangat senior. Mohon izin ya Bu Mastuti. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lakukan. Silakan Anda perintahkan pada tubuh dan pikiran Anda saat ini untuk rileks dengan menarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan-lahan dari hidung Anda. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi, hembuskan perlahan-lahan. Sambil rasakan nafas yang Anda tarik mengalir di dalam tubuh dan pikiran Anda, dari ujung rambut sampai ujung kaki, masuk ke dalam jantung, paru-paru, seluruh organ tubuh Anda. Dan ucapkan rasa syukur yang begitu dalam sampai saat ini dan insya Allah seterusnya sampai kita kembali kepada Sang Khalik. Nafas ini memberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Silakan Anda tekan dan putar-putar secara perlahan di dada kiri Anda. Sambil tetap menarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan dari hidung Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan.
aku menyadari bahwa begitu banyak, bahkan tak terhitung lagi, dosa-dosa yang aku lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang ku ketahui maupun yang tak ku ketahui. Seolah dosa-dosaku tak lagi aku ingat. Begitu banyak ya Allah. Sejak aku lahir, bahkan beranjak dewasa, semakin banyak dosa-dosaku, kekhilafanku, yang aku perbuat melalui ucapanku, tindak tanduk dan gerak langkahku. Dosa dari pikiran-pikiranku yang berprasangka buruk, dari ucapan-ucapanku yang menyakiti hati orang lain. Dosa-dosa yang kuperbuat dari panca inderaku, dari mataku yang memandang, melihat yang tidak sebagaimana mestinya. Dari mulutku yang makan, minum, yang tidak sebagaimana mestinya aku konsumsi untuk tubuh dan pikiranku. Dari tanganku, dari kakiku, maupun dari tubuhku yang melakukan dosa-dosa tersebut. Aku menyadari sepenuhnya kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosaku. Aku menyadari sepenuhnya ya Allah. Aku memohonkan ampun. Mohon ampun ya Allah. Hari ini, malam ini, di bulan suci Ramadan tahun ini, izinkan diriku memohonkan ampun kepadamu ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Bimbing diriku, bimbing jiwaku, bimbing pikiranku, bimbing tubuhku, dan kuserahkan seluruh hidup dan ragaku kepada dirimu ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini dalam hatiku, dalam jiwaku, dan dalam kolbuku untuk selalu mematuhi seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah. Menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni segala dosa dan kekhilafanku ya Allah. Ampuni segala dosa masa laluku ya Allah. Silakan Anda tapping di titik pertama. Meskipun aku memiliki dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan dari masa laluku yang membuat diriku, kehidupanku terkadang keluar dari perintah-perintah Allah SWT, melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya.
melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat. Aku menerima sepenuhnya perjalanan kehidupanku, dosa-dosaku dengan penuh ikhlas dan bertawakal kepada Allah SWT. Pindah titik kedua, samping mata. Aku menerima semua masa laluku dengan dosa-dosaku. Aku terima sepenuhnya dengan penuh keikhlasan. Terkadang aku masih banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah agama, bertentangan dengan perintah Allah. Namun, di malam hari ini, mulai saat ini dan seterusnya, aku memastikan kepada tubuh, pikiran, kepada jiwaku, kepada kolbuku, untuk selalu mematuhi perintah-perintah Allah SWT. Di bawah mata, terkadang ada kegelisahan, kegalauan, kebimbangan dalam hidupku. Untuk selalu istiqomah menunaikan perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah SWT. Namun, mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini aku semakin teguh mempertebal keimananku untuk menunaikan semua perintah-perintah agama, menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Di bawah hidung, aku ikhlas dan aku pasrah sepenuhnya. Aku ikhlas dan aku pasrah menerima masa laluku dengan dosa-dosaku. Aku menyadari sepenuhnya. Di bawah mulut, aku ikhlas dan aku pasrah menerima semua dosa-dosa masa laluku. Aku ikhlas dan aku pasrah bertawakal kepada Allah SWT. Di tulang selangka, ya Allah, mohon jadikanlah di bulan ini, di tahun ini, dan di tahun-tahun selanjutnya, di bulan Ramadan tahun ini, dan di bulan Ramadan tahun-tahun selanjutnya, kami semua termasuk di antara orang-orang yang memohon ampunan, semakin banyak beristighfar, selalu beristighfar, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang saleh dan soleha, dan setia serta memohon, jadikanlah aku di antara aulia-Mu yang dekat di sisi-Mu. Dengan kelembutan-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua pengasih. Ya Allah, ijabah doa-doaku ini ya Allah, dan jadikanlah diriku mulai saat ini dan seterusnya menjadi manusia yang semakin bermanfaat bagi umat, semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini ya Allah, yang begitu berkelimpahan. Sampai ketiak, aku ikhlas dan aku pasrah. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah. Sebaliknya, aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Letakkan tangan Anda, tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Nikmati semua proses ini dengan penuh rasa syukur berkelimpahan. Mari kita panjatkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, ya Rob, mohon jadikanlah di bulan ini kami semua termasuk di antara orang-orang yang memohon ampunan-Mu, beristighfar, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang soleh dan solehah dan setia, serta mohon jadikanlah aku dan mohon jadikanlah kami semua di antara aulia-Mu yang dekat di sisi-Mu, ya Allah, dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua pengasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di hari esok, di hari Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021. Insya Allah program ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda semua, dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Waalaikumsalam. Syukron, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Thank you.